Assalamualaikum, bersama Heri di Farm. Hari ini cek aviari outdoor Jalak Kebo. Ini ternyata dia tidur di sini di ranting pohon. Itu pohon bonsai serut sama itu buah tomat. Ini si kebo si Pak Ijo tidurnya di sini. Yang satunya ini, dia itu kalau ada orang naik pasti datang. Kalau kayak minta makan. Kalau itu untuk bawah beranjangan, atas anis merah. Ini sebelah warung kopi yang full sampai pagi. Ini se outdoor. Itu langit cukup boleh dibilang mendung. Ini nuri kepala hitamnya, kita cek. Ini F3 hasil breeding Heri Beer Farm. Posisi cuma di kandang broad lovebird. Semoga cepat produksi karena sebelumnya sudah mau nelur. Ini si kebo. Artinya ini. Sama ini juga F3 Heri Beer Farm. Assalamualaikum. 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 Ini agak kena sinar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sebenarnya warnanya sangat cantik karena ini terkena sinar lampu. Untuk malam hari kalau Heri Beer Farm pasti menggunakan lampu ini, lampu emergency. Jadi lampu emergency itu lampu jika listrik mati dia akan tetap nyala sampai berapa jam. Dia akan bertahan berapa jam. Jadi otomatis kalau lampu mati dia burung tidak, kalau ada tikus atau predator lain yang mendekati kandang dia tidak akan takut dan kelabakan. Itu manfaatnya lampu emergency. Diusahakan, saya bukan promosi, kalau untuk emergency sampai kalian bisa beli lampu aja Philips emergency. Itu sekitar harga 75.000. Sangat bagus, semua kandang Heri Beer Farm pasti ada lampu emergency, entah itu di dalam rumah atau di outdoor kayak gini. Jadi kan ini kandangnya di atas genteng, jadi otomatis kalau dia itu terkejut dengan yang saya bilang tadi, entah itu tikus, entah itu reptil, contohnya tokek, apalagi itu kucing, itu akan dia itu otomatis kebiasaan lampu terang, dia tidak akan kelabakan. Ingat, manfaat sangat bagus untuk breeding kalian. Jika tidak ada lampu, ini sebagai sampel yang sudah terbukti dan nyata, jika tidak ada lampu, jika dia terkejut atau takut, entah itu suara petasan atau suara gaduh, itu tadi tikus ataupun kucing, dia itu akan turun dari sarang. Kalau dia lagi geram, telur bisa secara terkejut dia akan terpental ataupun telur akan jatuh. Kedua, jika sudah mempunyai anak atau lagi geramin anak, dia itu akan kelabakan dan tidak tahu tempat di mana sarang dia yang dienggeramin karena terlalu gelap. Jadi otomatis anakan posisi malam hari tidak akan dienggeramin dan akhirnya kedinginan mati. Kalau belum pagi otomatis tanpa ada cahaya dia itu kan nggak kelihatan atau nggak tahu. Jadi belakang kandang itu seolah-olah sudah masih nampak tentang pencahayaan kayak itu. Kandang babi itu burungnya di ranting itu untuk babi.
posisi di situ, posisi situ Bambi nggak terlalu nampak, karena kalau saya dekatin pasti takutnya dia itu terkejut dan terbang-terbang walaupun ada lampu kayak gitu ya kan? Kalau belakang itu tadi cucak rawa 2 Boxer Hongkong itu suaranya sama murai batu. Ini sebenarnya pohonnya sudah cukup lebat, jadi boleh dibilang harus agak ditebangin. Walaupun selain itu untuk oksigen itu sangat bagus, kalau entah itu untuk burung ataupun untuk yang merawatnya. Jadi walaupun ini di atas tingkat ataupun di atas lantai atas, itu akan tetap apa itu oksigen dan udaranya dingin. Itu contohnya tokek. Tokek sering sekali dia itu masuk kandang kalau kandang kalian tidak safety, benar-benar safety. Jangan sampai tokek itu bisa masuk kandang, dia selain ganggu ataupun nanti jika beranak dia itu sembunyi dekat gowo, akhirnya memakan anakannya, dan otomatis dia itu yang sering dimakan jangkrik itu. Jadi boleh dibilang sangat mengejutkan kalau sistem tokek. Kalau cicak kemungkinan kayak kadang-kadang boleh dibilang agak aman untuk tingkat sejadi predator yang mengejutkan burung di dalam kandang. Tapi sebaiknya juga harus diusir atau basmi. Bahkan dalam agama membunuh cicak itu boleh dibilang wajib, tidak berdosa. Itu dalam ajaran agama, walaupun seharusnya kita tetap saling mencintai semua hewan. Itu contohnya tadi, itu para gamer-gamer di warung kopi online ini. Padahal ini yang atas kandang semua tempat breeding. Jadi usahakan juga cari yang materi yang sangat bagus untuk breeding, yang di tempat terbuka atau tempat apa itu jenenge tempat lingkungan rame. Usahakan cari materi itu umur di bawah 1 tahun, biar adaptasinya itu boleh dibilang cepat ataupun bisa mengadaptasi untuk lingkungan. Kondisi rame dengan proses itu dia akan apa itu mau produksi. Ini si kebo ini tidak pernah ada beberapa bulan tidak pernah saya masukkan kandang ini. Dia kemungkinan biasanya turun di kandang bawah, dan ini sebenarnya kandangnya ini tetap terbuka sama itu puter putih. Itu juga kalau siang dia itu juga keluar main-main kemana-mana, setelah itu masuk itu tempatnya makan, dia akan tidur di kamarnya. Kalau si kebo ini dia itu tidak mau tidurnya cuma di situ. Ini. Kita turun ke kandang bawah. Cukup sekian ini review kandang aviari Aeroid Farm, tapi tetap di dalam kandang. Ini kita ke bawah. Biasanya kebo itu ikut. Ini yang kandang biasa produksi itu jantannya, betinanya sudah geram lagi. Kalau ini untuk kenari yang posisi sekarang ada 2 pasang lagi penggeramin burung telur cucak rawa. Ini si panda dan itu si Isabel, dia geramin telur cucak rawa. Semoga juga menetas semuanya seperti biasa.
Ini kemarin saya panen umur telur itu 3 hari sama 5 hari kalau tidak salah, dari indukan, dari geraman indukannya. Lalu saya titipkan ke kenari ini. Ini dalam satu box sekarang jadi tinggal 3 betina, dan yang satu pasang saya pindah di sini. Nih, karena si lemon biasanya itu kalau geram itu jadi satu untuk satu gowok. Nih, ini kandang Harry Youth Beer Farm juga menggunakan lampu. Ini tetap pakai lampu emergensi diutamakan. Jadi setiap kandang pasti ada. Kalau banyak yang memvonis kalau ada lampunya rawan untuk kaper ataupun serangga lain, ya itu boleh dibilang sangat beralasan. Tapi dengan yang penting kita safety, berusaha untuk aman, jadi otomatis aman. Lebih aman ada lampunya emergensi kayak gini daripada posisi gelap. Apalagi saya breeding ini posisi di tepi jalan 0 km ke Tulungagung, Tulungagung, Kediri, arah Galek, arah Surabaya, lewat jalur sini. Itu pintu gerbang depan yang biasa saya review. Jadi seumpama orang rame tetap aman. Ini depan pasti ada anak-anak mobil lagi mikir. Ini pasti gitu. Sampai jam berapapun. Ini yang kemarin sudah produksi, tapi belum sempet saya suruh juju anakannya sendiri. Mau netas saya titipkan ke kandang sebelah. Ternyata gara-gara kelalaian saya, umur 5 hari dia itu kurang asupan makan. Contohnya waktunya los kroto mulai 0 hari saya cuma mengandalkan jangkrik dan ulat. Jadi otomatis akhirnya gagal. Padahal biasa panen itu untuk umur 7 hari. Ya namanya takdir ataupun apalagi takdir kematian itu sangat susah untuk kita hindari. Ini kandang nomor 3. Ini yang saya panen telurnya. Ini saya panen kemarin tanggal 19 Februari. Ini untuk kandang 3. Ini kemungkinan sudah berjalan berapa hari. Sekitar biasanya habis dipanen telur itu sekitar 7 sampai 10 hari pasti nelur lagi. Tuh. Sekarang dia tidur. Itu yang satu tidur di bawah, yang satu di tangkringan situ. Ini kandang nomor 3. Kalau kandang nomor 1, 2 sementara kosong. Ini kandang nomor 4 sudah proses. Semoga cepat juga menyusul produksi dari remaja. Ya tidur ini, dan itu satunya di bawah. Ini kandang nomor 4. Ini kandang nomor 5. Itu sebelah bunyi para gamer ini takut bangun dia. Itu yang satunya yang satunya bangun. Ini kandang nomor 5. Ini untuk cicak rawa. Kandang nomor 6. Ini kandang nomor 6. Tuh, dia tidur itu. Itu satu. Ini duda sama janda baru dinikahkan kemarin. Kandang nomor 6. Untuk kandang nomor 6
Kalau kandang nomor 7 sama 8 posisi di atas tadi, di atas tingkat tadi. Itu juga mencoba breeding kacer untuk betina, saya silang dengan jantan murai batu. Tapi masih proses penjodohan. Nih. Kandang 7 sama 8 posisi di atas, ya kan? Ini untuk kenari. Ya, review hari ini cukup sekian saja. Manfaat lampu emergensi sangat bagus. Kita cek posisi. Ini juga mulai banyak menghasilkan anak-anak yang berprestasi dalam kontes lomba. Mungkin sebentar lagi untuk anakannya bisa laku fantastis yang dirawat teman-teman untuk lomba, karena selama ini saya belum bisa merawat sendiri untuk materi lomba. Jadi sistem saya suruh temen yang merawat untuk spesialis lomba, dengan catatan tidak dibeli, otomatis tetap ya pemiliknya saya. Nih. Untuk anakan ini saya bandrol mandiri 4 juta untuk jantan, betina 3 juta. Untuk jantannya kalau tidak salah sekitar 22 cm kurang lebih segitu. Untuk betinanya antara 13 ke 14 cm, kurang lebih 14 cm itu. Terima kasih para subscriber ataupun viewer Harry Beard Farm. Sekali lagi saya mohon kalian yang belum subscribe dengan meringkankan jarinya untuk menekan subscribe, karena menekan tombol subscribe itu gratis dan sangat membantu saya untuk berkreasi dan memudahkan kalian untuk mengikuti atau ngecek konten-konten saya, cara breeding ataupun perawatannya. Nih, ini si Pak Ijo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini F3 yang pandai ngomong, biasa untuk free fly, main-main dan jinak itu. Ini ring. Ini jantan. Ini ciri-ciri jantannya. Ini warnanya kalau kena sinar matahari posisi di atas hijau ini, dia itu akan nampak coklat ke kuning-kuningan, kuning ke coklat-coklatan gitu. Semakin banyak otomatis dia itu nampak kelihatan jantan. Untuk ciri-cirinya, kalau posisi malam hari ini tidak terlalu nampak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.